Faiza dari kelas C dan teman aku di sini Amanda Fatimah dari kelas C juga. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yaitu ekonomi kreatif. Kita akan menceritakan nih tentang my story, Your story and our story. Kita mulai dari Manda dulu ya. Jadi salah satu contoh ekonomi kreatif yang ada di kehidupan sehari-hari aku itu ada barang rajut. Nah, barang rajut itu unik banget sih karena setiap barangnya itu bisa bernilai praktis, bisa dipakai di kehidupan sehari-hari oleh siapapun. Nah, jadi keunikannya itu terletak di motif-motif yang ada di barang-barang rajut itu sendiri. Nah, cara lihatnya gimana sih? Kayak dilihat aja nih, benang satu sama benang yang lainnya itu beda bentuknya, beda tebelnya, beda jenisnya gitu kan. Ada yang katun, ada yang nilon, ada yang wool, itu kayak berbeda banget kan kalau dipakai di keseharian gitu. Nah, perbedaan itu juga yang bisa ngedukung ide kita. Nah, ide kita itu sebenarnya mau bikin apa nih? Mau bikin tas kah? Mau bikin kardigan kah? Mau bikin jaket kah? Mau bikin sweater kah? Dompet bisa juga. Nah, itu tuh ide kayak gitu tuh akhirnya bisa berkembang kalau kita punya skillnya. Nah, aku belajar sejak umur 11 tahun di workshop di pasar modern di Pamulang. Nah, dari belajar itu tuh diajarin jenis-jenisnya ada apa aja, diajarin juga teknik-teknik dasarnya. Akhirnya bisa belajar otodidak dari TikTok, dari YouTube, dari influencer yang suka ngerajut. Mereka tuh nge-share gitu cara bikin motif ini, cara bikin pola ini, kayak gitu. Jadi untuk ide aku dalam membuat sesuatu jadinya bisa kepake deh tuh teknik-teknik mereka gitu. Salah satunya nih contohnya ada kardigan. Ini kardigan yang aku pakai ini aku beli offline. Nah, jadi untuk mendapatkan barang rajut itu gampang banget. Salah satunya bisa ke toko offline, terutama yang di daerah dingin gitu, karena di daerah dingin itu banyak banget barang rajut yang kayak sweater gitu. Nah, contohnya lagi ini ada tas ini, dan tas ini tuh aku buat sendiri. Nah, dibuat sendirinya itu aku mencontoh dari internet cara bikin motif granny square. Nah, ini namanya granny square gini, satu persatu warnanya kotaknya itu. Nah, tapi untuk membuat ininya itu motif bunga-bunganya itu membutuhkan yang namanya teknik dalam membuat polanya gitu. Jadi tas aku bermotif berdasarkan ide kreativitas aku. Oke, nextnya your story. Oke, aku di sini kerajinan tangan yang ada di kehidupan sehari-hari aku itu adalah perhiasan dari manik-manik. Aku tuh suka barang-barang kerajinan manik-manik ini sejak pandemi. Sejak pandemi itu aku nemuin hobi aku nemuin sesuatu yang bisa menjadi stress relief aku, dan itu adalah untuk membuat perhiasan on my own, DIY kayak gitu. Perhiasan kayak gini-gini tuh sebenarnya bisa kita dapetin di marketplace online kayak Shopee aja, pasti banyak banget orang-orang kreatif di sana yang jualan. Oh ya, aku juga mau mentionin kalau misalnya kita ke Bali, kita ke Lombok, ke Aceh, itu ada kayak perhiasan-perhiasan khas dari sananya gitu. Keren banget kan? Dukung ekonomi kreatif Indonesia. Yang menjadi inspirasi aku ini adalah jewelry shop yang ada di Indonesia. Apa tuh? Segi Jewelry. Nah, pokoknya itu tuh handmade Indonesia, dari orang Indonesia untuk warga Indonesia yang menikmatinya. Untuk yang baru mulai punya hobi jewelry ini, kan gak usah khawatir, udah ada banyak online shop yang menyediakan kitnya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi mikir kira-kira aku butuh peralatan apa aja. Nggak usah, tinggal cari aja jewelry kit, langsung muncul tuh. Jadi kita bisa tinggal kreasiin yang ada di internet sama ide kreatif kita gitu. Sekarang masuk ke kesimpulan. Definisi dari ekonomi kreatif itu adalah segala kegiatan kreatif yang dititik beratkan pada kreativitas manusia. Dan seperti yang sudah Faiza katakan tadi, ide kreatif itu bisa muncul dari daerah yang memiliki sumber daya alam yang keren gitu. Dan kita juga sekarang sudah memasuki era globalisasi, jadi kita juga bisa nih mencontoh dari apa aja yang orang luar negeri lakukan untuk berkreativitas gitu. Jadi ekonomi kreatif itu juga sudah memberikan kontribusi dalam PDB Indonesia sebanyak 5,76%. Kalau kalian menemukan barang-barang kerajinan tangan gitu, jangan pernah komen kalau itu mahal banget, karena nominal dari harganya itu udah termasuk ide kreatif si pengrajinnya gitu guys. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.